Sobat Mirai Aset, welcome back to Superstock. Kali ini kita akan membahas naik-naikan. Apa aja nih yang naik? Dari kemarin, kenaikan harga minyak goreng ini sangat meresahkan ibu-ibu. Dan kali ini mungkin yang meresahkan bapak-bapak adalah kenaikan harga Pertamax alias bensin. Yes, kita tahu banget ternyata harga minyak dunia ini kembali naik hingga mencapai $100 per barel. Tapi sebenarnya apa sih yang membuat harga-harga di dunia ini naik? Langsung saja kita simak ulasannya bersama tim research Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Dan di episode kali ini saya akan ditemani oleh dua pria tampan dari tim research Mirai Aset Sekuritas Indonesia, Juan Harahap dan juga Rizkia Darmawan. Hai! Halo semua. Pertanyaan pertama, kali ini pengen tahu banget nih sebenarnya sumber dari akar segala permasalahan kenaikan harga yang terjadi di dunia belakangan ini karena apa sih? Siapa nih yang mau jawab duluan? Oke, coba aku jawab dulu Mbak Ale. Jadi memang kalau misalkan kita trace back ya di bulan Februari kemarin itu kan kita tahu ada invasi daripada Rusia ke Ukraina. Ya, betul. Nah, kemudian dengan adanya invasi tersebut, negara-negara di dunia itu kan juga mengimpose sanction ya ke Rusia. Ya. Betul. Jadi pada marah nih ya, kenapa sih lo menyerang Ukraina gitu kan? Iya, in a way kayak gitu gitu. Nah, terus kemudian sanksinya ini kan juga untuk Rusianya juga macam-macam dari segala sektor ekonomi, energi, komoditas dan lain-lain gitu. Karena Rusia ini juga salah satu negara terbesar untuk memproduksi energi, termasuk oil and gas gitu. Dan akhirnya ekonomi global itu terdisrupsi. Ya, karena pasokannya berarti juga terganggu ya dengan adanya penalti dan juga invasi ini. Iya, betul. Oh iya, Mak. Sejak adanya invasi, ternyata inflasi nih juga naik tinggi nih. Dan katanya sih ke-trigger juga gara-gara harga komoditas ya. Sebenarnya komoditas apa sih yang menjadi patokan kenaikan inflasi ini? Nah, tadi kan kita udah sebutin bahwa Rusia itu memang salah satu produsen terbesar untuk energi dan juga komoditas di dunia. Nah, selain daripada produsen, mereka juga pengekspor terbesar juga gitu. Nah, tapi mungkin kita di Superstock kali ini kita bisa bahas 3 komoditas yang menurut kita fokus gitu. Oke, apa aja nih, Mak? Nah, yang pertama itu kita akan bahas satu oil and gas, terus kemudian ada batu bara, dan yang ketiga kita akan bahas nikel. Terkait dengan komposisi daripada ekspor Rusia ke global di komoditas yang tadi kita sudah sebutkan, itu sebenarnya kalau untuk crude oil sendiri itu ada di sekitar 5%. Terus kemudian untuk nikel itu sendiri ada di 10% dan kemudian untuk coal sendiri itu ada di 15%. Jadi memang gede ya komposisinya ya. Betul, dan makanya itu kemudian kalau misalkan tadi yang kita sudah sempat bahas bahwa di Februari kemarin ada invasi dan juga kemudian ada sanction, itu berdampak kepada ekonomi global dan akhirnya sekarang komoditas harganya menjadi naik gitu. Dengan adanya 3 komoditas yang sekarang kita fokuskan, oke, kita akan bahas satu persatu ya. Jadi gimana nih Juan, kalau tentang minyak nih? Iya, jadi kalau kita bahas minyak, ini Rusia sangat besar ya buat peranannya di global. Kalau kita lihat pertama itu dia mungkin 3 terbesar buat produsen. Kita tahu juga bahwa di 2021 itu dia udah menyumbang sebesar 4,7 juta barel per hari buat dari market balance yang ada di global. Nah, jadi kalau kita asumsi aja nih ya, kalau kan ada embargo ya tadi yang itu dibicarakan nama si Dharma. Jadi kalau kita hitung 4,7 juta barel itu hilang, maka efeknya akan sangat lumayan signifikan buat apalagi per hari kan. Betul. Nah, ini yang kita udah lihat juga bahwa sebenarnya di beberapa tahun lalu kita bisa lihat mungkin harga minyak ini sangat turun. Namun kalau kita lihat dari akhir tahun sampai sekarang harganya terus meningkat. Jadi ini memang sangat besar peranannya dari Rusia terkait dengan minyak di global. Harga minyaknya ya. Betul. Selain itu kalau kita lihat juga OPEC itu kan mereka membalancing ya antara supply dan demand yang ada di global ya. Nah, ini kalau kita lihat realisasi mereka itu sangat jauh dari target yang mereka tetapkan, yang itu 400.000 barel. Meskipun kalau kita lihat Februari udah mengalami perbaikan, namun kita rasa ini masih akan sulit ya buat menutupi gap yang nanti bakal ditinggalkan dari sisi Rusia. Nah, kalau kita lihat secara grafik memang buat dari Januari itu kan sangat turun drastis ya buat dari persentasenya. Mungkin hanya sekitar 20% tuh dari target yang mereka pengen capai. Nah, meskipun Februari kita lihat mereka udah mencoba naik nih mencoba keras, namun kita rasa sih ini akan sangat berat ya, terutama buat nanti mengisi kekosongan dari Rusia tadi. Dengan kenaikan harga minyak yang makin naik terus tinggi nih, kira-kira saham apa nih yang memiliki dampak positif? Ya, jadi kalau kita melihat ada 2 ya dari coverage kita yang terdampak atau terkorelasi dengan harga minyak.
yaitu Medco dan juga PGS. Cuman sebenarnya kalau kita melihat secara keseluruhan, dampaknya lebih ke arah moderat nih, bukan yang sangat terdampak. Kita bisa lihat sebagai contoh dari PGS sendiri, dia itu kontribusi mungkin hanya sebesar 10% ya, itu dari revenue. Dikarenakan memang kan dia mainly buat distribusi gas kepada end user ya, seperti masyarakat dan juga industri. Nah, kalau sedangkan dari Medco, kita lihat dampaknya juga cukup moderat nih, karena sebenarnya kita melihat banyak kontrak jangka panjang yang Medco punya ya. Jadi sebenarnya nilai kontraknya atau harga jualnya lebih ke fix kontrak selama 20 tahun. Jadi kita rasa ini akan jauh lebih moderat buat kedua saham tersebut. Lanjut ke fokus komoditas yang kedua, yaitu batu bara. Seperti apa nih perkembangannya? Terkait dengan coal, memang Rusia ini juga salah satu penyumbang ekspor utama untuk komoditas batu bara di dunia. Nah, kemudian sejak adanya konflik antara Rusia dan juga Ukraina, itu negara-negara termasuk Jepang dan juga Korea Selatan melakukan embargo terhadap coal-nya yang datang dari Rusia. Nah, kita melihat bahwa sebetulnya adanya embargo ini bisa menjadi opportunity untuk Indonesia, di mana Indonesia bisa mengisi pasokan daripada permintaan Jepang dan juga Korsel di kisaran 20 juta yang tadinya hilang dari Rusia. Dari Rusia ya, betul, jadi betul. Indonesia bisa nih ya mulai mengekspor ya. Dengan adanya opportunity untuk Indonesia melakukan ekspor batu bara, kira-kira saham mana aja nih yang akan diuntungkan? Iya, jadi kalau dalam coverage kita ada 3 ya buat dari sahamnya, yaitu PTBA, Adaro, dan juga ITMG. Nah, kalau kita melihat in this current situation di mana harga batu baranya udah sangat tinggi ya, ini di atas $200 lebih, kita melihat nama-nama seperti ITMG dengan export level yang tinggi, ini sangat beneficiary dibandingkan dengan peers-nya. Kenapa? Karena kalau kita lihat Indonesia itu kan dia ada yang namanya peraturan DMO, di mana DMO itu membatasi penjualan harga batu bara hanya $70. Nah, jadi perbandingan atau selisih dari antara harga global dan juga dari harga lokalnya DMO itu yang membuat nanti marginnya bakal ke pressure bila dibandingkan satu sama lain. Jadi saat ini posisi yang positif nih untuk ITMG ya? Iya, kita melihat akan paling diuntungkan adalah ITMG dari adanya event ini. Nah, selain itu menariknya lagi di tahun ini kita bisa melihat ya bahwa dari manajemen ketiga perusahaan tersebut ingin memonetisasi harga batubara yang sedang tinggi-tingginya. Dimana kalau kita melihat dari guidance manajemen, ketiga perusahaan tersebut ingin menaikkan dari produksinya mereka. Nah, ini kan nanti pasti translasinya adalah kenaikan dari volume penjualan. Nah, ini makanya volume penjualan dengan harga batubara yang jauh lebih tinggi akan sangat menarik buat dari performance di 2022 mendatang. Jadi untuk nikel, memang kalau kita melihat Rusia ya, Rusia ini memang salah satu kontributor terbesar juga untuk nikel. Dan sebetulnya kalau misalkan kita membicarakan tentang inventory daripada nikel di global, ini sebetulnya supply-nya sekarang lagi limited karena adanya permintaan electric vehicle yang memang lagi tinggi-tingginya. Jadi memang kalau terkait dengan konflik antara Rusia dan juga Ukraina, sebetulnya sanksi terhadap nikel untuk Rusia ini sementara tidak ada. Jadi buat nambahin aja nih, bahwa sebenarnya Rusia itu kontribusinya sekitar 10% buat ekspor di global. Nah, kalau kita melihat sebenarnya kenaikan harga nikel yang cukup tinggi, salah satunya dikarenakan spekulasi dari para pengguna ya, buat dari sisi nikel, dikarenakan dengan adanya ancaman geopolitical tension yang memanas ini, takutnya nanti disruption dari sisi supply, sehingga memperparah dari low supply yang sudah terjadi yang ada di global. Jadi bisa disimpulkan kalau sekarang kondisi nikel, supply-nya itu terbatas, tapi demand-nya sangat tak terbatas, yang mengerek harga nikel terus naik. Nah, penasaran kan saham mana aja sih yang berdampak terhadap kenaikan harga nikel ini? Ya, jadi kalau kita melihat buat dari nikel ada 2 ya di coverage kita, yaitu Antam dan juga dari Inco. Nah, dengan situasi sekarang, kita lebih suka nih Inco nih, dikarenakan 100% dari revenue-nya dia driven by nickel prices. Nah, jadi dengan harga nikel yang sekarang meningkat, ini kita bisa lihat earnings-nya pasti akan lebih terdorong dibandingkan dengan Antam yang mempunyai banyak klasifikasi lini bisnis. Tapi kira-kira kapan tuh terreflect ke performance? Ya, kita bisa lihat harga nikel udah lumayan menarik dari awal tahun ya. Nah, ini jadi kita bisa melihat di sepanjang 2022 ada kemungkinan besar bahwa bisa bakal beat angka di 2021-nya. Oke, tapi dengan harga komoditas yang terus naik, ya kan? Tapi kira-kira kalau misalnya invasi Ukraina dan Rusia ini mereda, akankah harga komoditas itu turun dan kira-kira kita bisa masuk nggak ketika koreksi? Ya, jadi kalau buat nikel secara spesifik, kita rasa
ini akan ada potensi buat penurunan ya setelah adanya meredahnya geopolitical tension. Cuman kembali lagi tadi yang si Dharma juga udah ceritakan, bahwa untuk dari supply itu kan sangat limited ya. Jadi secara fundamentally kalau kita lihat secara jangka panjang, kita rasa dengan EV yang terus meningkat dan juga nanti supply yang akan masih di level yang rendah, ini yang akan tetap mendorong harga nikel untuk tetap di level yang cukup tinggi. Baru saja kita membahas 3 fokus sektor komoditi, yaitu oil dan gas, batu bara, dan juga nikel. Kali ini penasaran kan seperti apa kesimpulannya? Ya, jadi buat kesimpulannya, buat dari event geopolitical tension ini overall positif ya buat para pemain komoditi, di mana buat kenaikan harga komoditi translating pada peningkatan earnings ya atau kinerja buat di tahun ini. Nah, kita juga melihat sebenarnya pasca nanti meredanya buat invasion antara Rusia dan Ukraine ini, kita melihat recovery-nya masih akan butuh waktu, sehingga untuk transisi ke sana masih akan menjadi peluang positif buat investor untuk melirik saham-saham komoditi. Terima kasih ya Juan dan Dharma atas ulasan terkait geopolitical tension dan juga sektor komoditasnya. Saksikan terus Superstock agar sahabat Mirai Aset bisa mendapatkan portofolio yang powerful dan cuannya juga makin wonderful. Sampai jumpa di Superstock selanjutnya dan happy cuan!